Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya baca hadis, ada pertanyaan? Ya, monggo. Seorang tidak ngimami, ya. Seorang khotib tidak ngimami, ya gitu ya. Ini memang ada beberapa permasalahan ya. Bahkan di beberapa masjid itu juga begitu. Memang sebaiknya seorang khotib itu menjadi imam, sebaiknya. Tapi kalau dipandang perlu, ini jadi khotib, terus ini ada hafid, orang ahli baca Quran, hafal Quran, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, maka diperkenankan. Ya, jadi di beberapa masjid seperti Masjid Al-Akbar Surabaya, itu tidak semua khotib menjadi imam sholat Jum'ah, ya. Karena apa? Di situ ada imam tertentu sudah, dan sudah teruji. Jadi imamnya sudah teruji, dites, mau ngimami, tanda tangan, Pak. Ya. Di samping teruji, di sana ngimami dapat amplop. Bodoh kene. Ya. Nah itu, jadi masih diperkenankan, tapi yang terbaik itu adalah yang khotib juga ngimami. Memang ada sebagian ulama mengharuskan khotib harus jadi imam, ya, tapi ada ulama yang tidak begitu, wallahu alam lah. Tapi yang terpenting begini, kita upayakan ngapunten khutbah dan sholat, kalau bisa panjang sholatnya, karena dalam hadis disebutkan termasuk orang yang faham tentang agama adalah pendeknya khutbah, panjangnya sholat. Nah sekarang kadang-kadang terbalik, khutbahnya panjang, lalu sholatnya kul ya kulhu. Nah ini jadi kurang pas. Yang dicontohkan Rasulullah, meskipun tidak diikuti secara pas itu juga nggak apa-apa. Sholat Jum'ah itu ada 4 surat, Pak, yang dianjurkan. Pertama surat Al-Munafiqun dan surat Al-Jumu'ah. Itu yang pertama. Jadi ngimami sholat Jum'ah itu sebaiknya surat Al-Munafiqun dan surat Al-Jumu'ah. Kalau tidak begitu, Sabihis sama Hal Atakah. Itu yang dianjurkan dan sering dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi, nah umumnya karena yang biasa-biasa kita baca itu yaitu Sabihis sama Hal Atakah, ya. Nah, Ustadz, nah kalau umpamanya surat yang lain monggo, ya, tapi itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah, bisa dilihat di kitab Bulughul Maram nanti. Ya. Nah itu sudah agak panjang itu. Kalau nggak salah Sabihis itu 19 lah, atau itu 21. Termasuk Hal Ataka itu juga segitu. Ya. Nah nanti khutbahnya itu nggak panjang-panjang, 15 menit lah umpamanya, paling panjang khutbah pertama sama khutbah kedua. Malah ada ngapunten, ya, kalau di pasukan marinir yang di Gedangan itu sebelum naik itu dibisiki khotibnya, Ustadz maksimal 15 menit ya, khutbah pertama sama khutbah kedua. Nah di situ bukan mimbar begini, Pak, podium gitu ya. Podium, di situ ada tulisannya lagi yang bisa bacakan khotibnya, maksimal 15 menit, ada gitunya. Ya, di sana kan ada jamnya sudah. Malah di PLN
ya, kantor PLN itu maksimal 7 menit ya, jadi nggak panjang-panjang. Yang panjang itu kan kadang-kadang kita itu apa, terlalu banyak temanya ya, atau ngikuti apa itu buku ya, itu harus habis umpamanya ya. Kalau bacanya agak cepat ya lebih cepat ya, jadi itu insya Allah boleh. Tapi yang terbaik itu khotib semacam ini ya, yang qomat itu yang adzan itu yang qomat gitu ya, gitu. Memang ada hadis begitu, jadi yang adzan itu yang qomat, maksudnya idealnya begitu. Kenapa? Ini untuk memberikan penghormatan kepada yang adzan, maka disuruh qomat. Umpamanya yang qomat bukan yang adzan, apakah boleh? Boleh. Karena ada hadis begini, sahabat itu minta menjadi muadzin, ya Rasulullah, saya yang adzan nanti, wis awakmu qomat wae. Nah gitu loh, artinya terima kasih, yang adzan tidak harus qomat, tapi sebaiknya yang adzan itu yang qomat, sebaiknya begitu. Jadi karena apa? Memberikan kesempatan, jadi tapi tidak harus. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, utamanya tadi Kak Fu tadi, baik di kediaman maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngomong Pak Nono bisa. Nanti ya setelah saya belikan lagi tapi belum datang nanti. Ini si pagian ya tadi tutup. Masih deh. Boten lagi ditutup. Ya nanti tak ambil jam-jam setengah 7 loh. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah.